Ya, untuk menjebol si Gibran tolol itu ya. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Pak Amin Rais, coba kepala kamu sendiri itu dijebol, coba isinya apa coba? Hah? Kepala kamu itu loh yang suka membenci orang tuh, coba dijebol isinya apa itu? Polomu isinya apa coba? Jokowi lah yang merusak semua bangsa ini. Bapak dan Ibu setuju? Singkirkan virus Jokowi dari sekitar penguasa negara, termasuk kuku Papa. Kamu tuh nggak ada apa-apanya. Kamu tuh sampah, Didu. Jangan jadi kompor-kompor. Kamu tuh sampah. Lebih berharga sampah itu masih diolah jadi rabuk, jadi pupuk. Kalau kamu diolah jadi apa kamu itu? Muka sudah kayak monyet gitu loh kok. Saben hari ya, adanya cuman hujat Gibran, hujat Jokowi. Dasar anjing bajingan. Ya, untuk menjebol si Gibran tolol itu ya. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Pak Amin Rais, coba kepala kamu sendiri itu dijebol, coba isinya apa coba? Hah? Kepala kamu itu loh yang suka membenci orang tuh, coba dijebol isinya apa itu? Polomu isinya apa coba? Pak Amin Rais, kamu adalah punya titel doktor, profesor, embel-embel, telek blenek, tapi nggak pantas buat panutan. Nggak pantas buat panutan kamu itu dengan embel-embel profesor, doktor, telek blenek, cret. Karena mulut kamu menebar kebencian terus. Kenapa kamu tuh selalu benci dengan keluarganya Pak Jokowi? Kenapa kamu kok menebar kebencian terus? Itu nggak baik, tahu nggak? Kamu sudah tua, hidup kamu tinggal sejengkal dicutek tik dek lekep pisan. Paham? Tiket swarga ki larang loh. Kamu tinggal sejengkal, tapi ucapanmu selalu membikin sakit orang. Paham? Itu nanti kalau kamu sudah nggak ada, mulut kamu penuh dengan belantung. Dan kamu nggak pantas buat panutan dengan ucapanmu yang kotor, menjijikkan, menghina orang. Paham? Koreksi diri sendiri, jangan ngoreksi pribadi wong liya. Kalau memang kamu baik, kenapa rakyat Indonesia nggak memilih kamu? Itu aja loh. Nggak usah menebar kebencian, kamu tuh tinggal sejengkal, sudah tua, tobato, ojo ngacor di cangkem. Dong bara. Buka TikTok, jegumbuk. Wong provokator setua iki ya, enek ngerti ra? Jokowi lah yang merusak semua bangsa ini. Bapak dan Ibu setuju? Singkirkan virus Jokowi dari sekitar penguasa negara, termasuk kuku Papa. Kamu tuh nggak ada apa-apanya. Kamu tuh sampah, Didu. Jangan jadi kompor-kompor. Kamu tuh sampah. Lebih berharga sampah itu masih diolah jadi rabuk, jadi pupuk. Kalau kamu diolah jadi apa kamu itu? Muka sudah kayak monyet gitu loh kok. Saben hari ya, adanya cuman hujat Gibran, hujat Jokowi. Dasar anjing bajingan. Menyampaikan bahwa tidak ada satupun dari kami yang melakukan apa yang kami lakukan karena dibayar, karena dapat imbalan jabatan dan lain sebagainya. Kalau ada,
buka ke publik. Kita nggak ada. Tuh ditanya, ngapain lu ikut gitu-gituan? Dan yang biasa, saya mengatakan kita ingin melakukan ini dan kita melakukan ini karena keyakinan kita adanya ketidakbenaran, ketidakadilan, kezoliman terhadap bangsa dan negara sebagai wujud nyata dari permainan PKI gaya baru di mana Jokowi adalah ujung tombaknya. Orang boleh ketawa sambil nanya mana PKI-nya. Lagi-lagi Pak Jokowi lagi ya dituduh sebagai PKI gaya baru. Karena otak Anda ada otak yang baru mampu melihat kalau sudah kelihatan. PKI gaya baru tidak tampil ke permukaan, tapi barangnya jelas, contoh jelas Jokowi adalah PKI gaya baru. Ini hasil kerja dari Jokowi. Saya Didu. Cari muka saya Didu. Ini sedang berada di Pangkalan Angkatan Laut di Tanjung Pasir melihat persiapan Wih, gemplung saya Didu. Didu. Nggak usah di pelampung itu tadi. Pagi semuanya, sehat selalu. Hari ini saya ingin menyampaikan bahwa terjadinya perubahan status pantai bahkan laut itu berubah menjadi bersertifikat. Saya memberikan contoh seperti yang terjadi di Bekasi karena ini wilayah kerja saya di Provinsi Jawa Barat. Itu bermula dari kegiatan warga yang menggarap pantai, kemudian dibuat kegiatan ekonomi, yaitu tambak, baik tambak udang, tambak bandeng, dan kegiatan tambak lainnya. Kemudian datanglah orang-orang atas nama perorangan atau korporasi yang punya duit. Mereka memberikan kompensasi kepada warga, yaitu pengambil alihan hak garap. Setelah itu mereka melakukan sertifikasi atau penguasaan atas tanah tersebut, sehingga berubahlah pantai dan laut menjadi milik korporasi atau perorangan yang punya duit. Siapa yang punya peran di balik ini? Tentunya adalah biasanya itu adalah oknum dari kantor pertanahan atau sekarang ATR BPN. Dan itu bukan hanya terjadi di laut, itu terjadi di gunung-gunung, di lembah-lembah, dan di berbagai daerah strategis yang sebenarnya itu harus menjadi penguasaan negara. Untuk itu, kalau ditanya apa langkah Kang Deddy menangani Bekasi, saya akan segera bertemu dengan Menteri ATR BPN untuk membahas hal ini. Dan saya lakukan sebelum pelantikan. Dan kabar baik, pelantikan insya Allah ya kan, akan dilaksanakan tanggal 6 Februari. Hari ini diputuskan mudah-mudahan tidak mengalami perubahan. Untuk itu, salam untuk semuanya. Mari kita bersama-sama menjaga bumi, air, dan kekayaan alam digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan mari kita bersama-sama untuk apabila ada pantai, ada gunung, ada lembah, ada ngarai, ada sungai, mari kita jaga. Pantai jangan dikotori, sungai jangan dicemari, mangrovenya jangan dibabat, pohon-pohon pelindungnya jangan dihancurkan karena akan terjadi abrasi. Gunung-gunung jangan dibabat, akan terjadi longsor. Dan sebenarnya petaka yang kita alami sesungguhnya itu adalah akibat kita tidak pernah bersyukur terhadap keindahan alam Indonesia. Terbongkarnya kasus pagar laut ya, apakah menyeret Pak Jokowi? Ya, kalau kata netizen, kata pembenci Jokowi, lawan-lawan politik ke Jokowi selalu mengatakan ya dan berharap ya kan Pak sampai Jokowi dia berharap mati-matian ini akan menyeret Pak Jokowi ya, dan berharap Jokowi akan diadili terhadap kasus ini. Maunya, itu halu itu, halu. Pembenci. Kenapa halu? Jadi gini, kita sama-sama tahu ketika kepemimpinan era Pak Jokowi ya, Fahri Hamzah di podcastnya dan lain-lain, orang-orang bener lah kalau podcast, mengatakan Pak Jokowi itu memiliki idealis yang tinggi, memiliki visi yang tinggi, tetapi saat itu ya popularitas dia di mata rakyat didomplengi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang berkhianat ya di kelilingnya dia, ya main belakang, main caranya masing-masing, sehingga Pak Jokowi
hanya memegang kartu-kartu truf ya. Jadi ketika Pak Jokowi menyerahkan tongkat estafet ke Pak Prabowo, memang ini adalah satu agenda ya Pak Prabowo untuk membersihkan ini semua gitu ya. gas. Kalau pagar laut ini kan buset kena semua itu, Kementerian ATR, BPN mengeluarkan sertifikat ya kan, itu harus kena itu ya. Tapi emang Pak Jokowi takut? Enggak, Pak Jokowi justru menginginkan ini melalui Pak Prabowo lah ya. Kasus-kasus ini bisa dibongkar semua. Melalui Pak Prabowo ya, kasus ini untuk membongkar kasus-kasus ini ya, banyak yang terseret ini. Ya, jadi memang keberlanjutan ini adalah ya salah satu bagian kerjanya, programnya adalah bersih-bersih seperti ini. Di Kementerian Pertanian kita lihat permainan pupuk ini lagi dibersihin semua. Ya Pak Jokowi tinggal ngasih tahu, Pak Prabowo juga udah tahu gitu loh, mana aja yang harus dibersihin. Tinggal yang waktu di era Pak Jokowi nggak bisa dibersihin karena Pak Jokowi juga tersandera oleh mereka, oleh oligarki. Nah sekaranglah saatnya melalui Pak Prabowo yang memiliki kemampuan ya, memiliki independensi yang lebih tinggi, itu akan mampu pelan-pelan akan dihabisin, dipretelin. Siap-siap Pagar bambu yang membentang sepanjang 30 km di perairan Kabupaten Tangerang tengah menjadi sorotan publik. Namun fakta menunjukkan bahwa struktur ini bukanlah fenomena baru. Bambu yang menyerupai ternyata sudah ada sejak lama, 2014. bahkan sebelum Jokowi menjabat Sebelum Pak sebagai Jokowi menjabat presiden udah ada. dan Pik 2 belum ada. Klaim ini berdasarkan pada foto mantan Bupati Tangerang, Ahmad Zaki Iskandar, pada saat menelusuri pantai utara Tangerang di awal masa kepemimpinannya, yang diunggah oleh konsultan hukum Pik 2, Muanas Alaidit. Di foto itu, terlihat Zaki berfoto di atas perahu. Di belakangnya, laut lepas, dengan deretan bambu yang Muanas sebut sebagai pagar laut. 2013 ketika baru saya dilantik, beberapa bulan kemudian saya mengajak para reporter media, teman-teman wartawan gitu ya, dengan 3 speedboat menyusuri pesisir pantai Kabupaten Tangerang yang saat itu sudah rusak semuanya, mulai dari perbatasan Jakarta tuh Dadap sampai ke Projo, perbatasan Kabupaten Serang. Maka dari itu, bahwa muncul tuduhan pagar bambu ini baru dibangun setahun terakhir dan dikaitkan dengan Pik 2 jelas keliru dan tidak berdasar.